Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahya Peyantoro dari kelas 11 IPA 4 dari Sekolah SMA Negeri 1 Depok. Di video kali ini saya akan mempraktikkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan laju reaksi itu apa. Laju reaksi adalah jumlah konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi: 1. Temperatur, 2. Konsentrasi, 3. Luas permukaan, dan 4. Katalis. Di percobaan yang pertama, saya akan mempraktikkan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 buah botol, yang satu berisi air dingin, yang satu berisi air panas, dan 2 buah balon. Yang ketiga ada adem sari. Nah, cara kerjanya yaitu masukkan air ke dalam botol. Ini sudah saya masukkan. Lalu tumpahkan adem sari secara bersamaan. Langsung ditutup menggunakan balon. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kesimpulannya, semakin tinggi suhu, semakin cepat pula laju reaksi, karena partikel yang saling bergerak dan saling memperketat. Di percobaan kedua ini, saya akan mempraktikkan konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 buah botol, cuka, baking soda yang sudah ditaruh di dalam balon, dan 1 air. Cara kerjanya adalah masukkan cuka dengan perbandingan 1:2. Ini 1, ini 2. Lalu itu masukkan air dengan volume yang sama. Lalu itu tutup botol dengan balon yang sudah diisi dengan baking soda. Kesimpulannya adalah balon A lebih besar dari balon B. Perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapat mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Di percobaan ketiga ini, saya akan mempraktekkan luas permukaan yang mempengaruhi laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah es batu besar dan es batu kecil, 2 buah gelas, beserta air. Cara kerjanya itu memasukkan air biasa ke dalam masing-masing gelas, yaitu 1:1. Lalu itu masukkan batu es kecil dan besar ke masing-masing gelas. Tunggu reaksi selama kurang lebih 5 menit.
kedua, batu es di gelas B atau es kecil sudah mencair. Sedangkan pada gelas A, es besar belum mencair. Ini es kecil, ini es besar, belum mencair. Kita tunggu sampai ke menit kelima. Setelah 5 menit, batu es pada kedua gelas telah mencair. Kesimpulannya, laju reaksi dapat dipengaruhi oleh luas permukaan bidang antara zat-zat yang bereaksi. Suatu zat akan lebih cepat bereaksi apabila permukaan diperluas dengan cara mengubah bentuk bongkahan menjadi serbuk. Jadi, semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka laju reaksi dan waktu yang diperlukan akan semakin cepat dibandingkan dengan luas permukaan yang lebih besar. Di percobaan terakhir ini, saya akan mempraktikkan katalis yang mempengaruhi laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu pemutih, 3 gelas, 1 cuka, air, gelas ukur, dan sendok, beserta 3 buah peniti. Cara kerjanya yaitu tuang pemutih sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. Lalu masukkan ke dalam wadah 1. Tuang cuka sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. Lalu masukkan ke dalam wadah 2. Tuang pemutih sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. Lalu masukkan ke dalam wadah 3. Tuang cuka sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. Masukkan kembali ke dalam wadah 3. Aduk wadah 3. Lalu masukkan 3 buah peniti ke dalam masing-masing gelas. Dan kita tunggu selama beberapa menit. Dan ini adalah hasilnya. Terlihat di bagian gelas bawah kanan berkarat. Kesimpulannya, dari uji coba yang telah dilakukan, terlihat bahwa campuran antara cuka dan pemutih yang menjadi pengkatalis dalam reaksi korosi pada besi. Sedangkan terlihat pada wadah cuka dan pemutih tidak terjadi korosi secepat campuran cuka dan pemutih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 時計の針も二人を横目に見ながら進むこんな世界を二人で一生